Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar puan dan tuan? Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat, penuh keimanan dan kepercayaan. Anda masih bersama dengan saya, Profesor Suteki, di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya, Profesor Suteki, di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Saudara sekalian, pada kesempatan ini biasa saya akan melakukan review terhadap berita yang ada, dan hal ini sangat terkait dengan persoalan kepercayaan terhadap pemimpin negeri. Lebih khusus lagi, kepercayaan kepada Kapolri, khusus lagi terkait dengan telegram Kapolri. Apakah telegram Kapolri itu efektif atau mandul? Nah, saya berharap Anda masih mempunyai kepercayaan kepada pemimpin negeri ini. Betulkah begitu? I hopefully. Saya akan sedikit sajikan fakta yang mungkin membuat Anda perlu sedikit mengevaluasi kepercayaan itu. Puan dan tuan, belum genap 2 pekan ya, telegram Kapolri tampaknya ini tidak efektif ya, menurut sementara penilaian saya. Bahkan terkesan mandul di lapangan. Nah, apa buktinya? Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, jadi kemarin ya, Kompas.com menurunkan berita bahwa ada 2 orang yang diamankan polisi saat kunjungan Presiden Jokowi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 23 September 2021. Peristiwa ini menurut saya memang sangat ironis karena tadi saya katakan belum genap 2 pekan telegram Kapolri yang intinya agar supaya dilakukan tindakan-tindakan humanis terhadap, dalam tanda kutip, pendemo ya, kunjungan presiden, itu tampaknya diabaikan oleh petugas di lapangan. Sikap terobosan Kapolri tadi yang saya sampaikan agar humanis ya, menyikapi para pendemo ataupun apapun lah namanya ya, apa orang yang unjuk rasa dan seterusnya ketika dilakukan kunker presiden ya, itu tertuang di dalam telegram Kapolri ya, nomor STR 862 9 Romawi PAM 3.2021 yang berisi penegasan terkait pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo agar dilakukan secara humanis, tidak terlalu reaktif. Ini sudah saya bikinkan video kemarin ya, konten ini yang menyangkut tentang khusus mengenai telegram Kapolri yang humanis ini. Dalam telegram itu tertulis soal maksudnya 3 latar belakang ya, kejadian yang mendorong Kapolri mengeluarkan instruksi kepada para Kapolda. 3 kejadian, dan itu melatar belakangi telegram itu. Semua peristiwa itu berupa protes masyarakat kepada Presiden Jokowi. Peristiwa pertama terjadi pada saat Presiden Jokowi melakukan kunker di Bandar Lampung pada tanggal 2 September 2021. Saat itu ada simpatisan X Ormas Front Pembela Islam ya, FPI, dan PA 212 yang membentangkan spanduk dan poster bernada protes kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Lalu peristiwa kedua ialah saat kunker presiden di Blitar tanggal 7 September 2021. Saat mantan gubernur DKI itu memantau vaksinasi untuk masyarakat, ada seorang warga yang secara tiba-tiba membentangkan spanduk ke arah Presiden Jokowi.
Dan Alkisah ini ya yang membentangkan ini juga sempat ya berkunjung ya, apakah diundang ke istana ya untuk akhirnya ya persoalan harga bahan pangan pokok ya untuk peternak ya terutama jagung itu kemudian dibicarakan dan tampaknya sudah ada tindak lanjut. Peristiwa terakhir terjadi pada saat terakhir sebelum tadi ya, saat Presiden Jokowi mengunjungi Universitas 11 Maret UNS Solo ya, pada Senin 13 September 2021 kemarin. Nah, ketika itu sejumlah mahasiswa juga membentangkan poster ataupun disebut sebagai spanduk yang bernada protes. Nah, oleh karena itu Kapolri melalui telegram tersebut mengeluarkan pedoman pengamanan kunker Presiden Jokowi dan cara kepolisian bertindak apabila ada aksi serupa. Nah, ini saya ulang kembali ya, keempat poin arahan Kapolri agar pihak polisi bertindak humanis. Pertama, bahwa setiap pengamanan kunker agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reaktif. Yang kedua, apabila didapati sekelompok masyarakat yang berkerumun untuk menyampaikan aspirasinya sepanjang dibenarkan undang-undang, maka tugas pengamanan hanya mengawal rombongan tersebut agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Ini rombongan, bukan hanya 1-2 orang. Yang ketiga, untuk menyiapkan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya sehingga dapat dikelola dengan baik, sehingga misalnya ada kegiatan, misal dari kepolisian setempat dapat memberikan ruang kepada sekelompok masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya dan kita siapkan ruang itu sehingga aspirasi itu dapat tersampaikannya dan dapat dikelola dengan baik. Berarti juga tidak ada namanya penahanan atau penangkapan atau apa. Kemudian yang keempat, apabila ada kelompok masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya agar dikomunikasikan dengan baik bahwa tindakan untuk menyampaikan aspirasi itu tidak mengganggu ketertiban umum. Secara humanis, kita sampaikan agar masyarakat tersebut tidak mengganggu ketertiban umum. Semuanya kita kelola dan semuanya kita kawal sehingga semua dapat berjalan baik dan lancar. Nah, ini jelas sekali ya saudara sekalian ya. Jadi ada 4 poin itu yang intinya Polri tidak boleh reaktif terhadap segala bentuk-bentuk yang apakah itu unjuk rasa atau disebut demonstrasi dan seterusnya terhadap mereka yang melakukan unjuk rasa. Tidak boleh ditangkap apalagi ditahan ya, dengan istilah diamankan. Itu jelas di sini tidak boleh selama tadi tidak mengganggu ketertiban umum. Arah-arahan tetap berjalan atau maksudnya bukan arah-arahan ya, maksudnya rombongan presiden tetap berjalan ya, semua dibawa berjalan tidak terganggu, itu namanya tidak ada gangguan ketertiban umum. Nah, pertanyaan sekarang adalah mengapa keempat instruksi Kapolri ini terkesan tidak dijalankan oleh petugas di lapangan? Apakah belum terang bahwa bagaimana latar belakang STR itu dikeluarkan? Ada 3 kejadian. Nah, apa nanti yang mau di 4 kejadian kemudian membuat STR lagi penekanan? Nah, jadi jelas ya, ada 3 kejadian yang melatar belakanginya disebut dengan jelas. Tetapi mengapa pengamanan, nah ini diamankan ya, orang-orang yang diduga, ini baru diduga mau membentangkan poster. Kenapa kok itu dilakukan? Ini belum membentangkan, baru. Nah, nanti ada ceritanya, kronologinya bagaimana. Ini belum membentangkan. Nah, apakah ini yang orang sering menyebut, wah itu cuma lip service. Apakah begitu? Saudara sekalian, Kompas.com tanggal 23 September 2021 juga belum berhasil menuangkan berita yang menyatakan bahwa siapa sebenarnya 2 orang yang diamankan oleh petugas di lapangan itu. Belum diketahui identitasnya ya, dan itu diduga hendak
hendak membentangkan poster ya ke arah iring-iringan presiden saat menuju SMA Negeri 2 Cilacap di Jalan Ketapang. Nah, berikut ada sedikit kronologi yang saya ingin sampaikan bagaimana peristiwa pengamanan pengamanan terduga calon pembentang poster itu dilakukan sebagaimana diberitakan oleh kompas.com tanggal 23 September 2021. Salah satu anggota Pemuda Pancasila namanya Suwarko yang turut mengungkapkan sejak awal gerak-gerik orang tersebut telah dicurigai oleh anggotanya yang tengah bertugas membantu polisi menjaga lokasi. Jadi ini ada PP Pemuda Pancasila di situ membantu petugas polisi untuk mengamankan jalannya acara Presiden Jokowi. Dia mengatakan bahwa awalnya diberitahu oleh anggota kami bahwa di belakang gawang ada orang yang mencurigakan. Kemudian kami kumpulkan anggota untuk fokus ke orang yang dicurigai. Nah, gitu, itu kata Suwarko. Selain itu, polisi yang tengah berjaga-jaga juga mencurigai orang tersebut. Nah, kemudian Suwarko mengatakan pihak kepolisian sendiri ngomong sama saya bahwa ada orang yang dicurigai. Polisi berjaga di sebelahnya dan PP di depannya. Bila ada pergerakan yang mencurigakan, diminta langsung ditangkap. Nah, ini ujar Suwarko. Saat rombongan presiden akan melintas, orang tersebut tiba-tiba seperti akan mengambil sesuatu di dalam tas yang dibawa. Jadi saudara, dari pemberitaan ini kan berarti belum sempat mengeluarkan posternya, seperti akan mengambil sesuatu. Apa yang mau diambil sesuatu itu? Posterkah, spandukah, atau apa? Nah, kita belum tahu. Selanjutnya dikatakan bahwa saat rombongan presiden mau masuk Jalan Ketapang, tiba-tiba ada gerakan dari mereka. Berarti tadi yang dikatakan berdua itu, gerakannya seperti mengeluarkan poster dari tas, tapi belum sempat dibentangkan, mereka diamankan. Ini kata-kata Suwarko ini yang kita pegang, saudara sekalian ya. Ini kalau salah berarti kan informasi yang diterima oleh kompas.com keliru kan, gitu. Nah, ini kata Suwarko kita pegang di sini. Jelas ada pengamanan di situ ya, dua orang itu diamankan. Ia sendiri mengaku tidak sempat melihat tulisan atau gambar dalam poster itu. Pasalnya tas yang digunakan untuk membawa poster langsung diamankan polisi. Apalagi kata-kata diamankan, jelas. Jadi apakah betul tidak ada pengamanan? Nah, nanti kita cek ya. Dia sendiri mengaku tidak sempat melihat tulisan atau gambar dalam poster tersebut, pasalnya tadi ya, tasnya langsung diamankan. Sayang, saudara, ya saya katakan di sini pengamanan dua orang terduga calon pembentang poster, itu saya sebut begitu, itu dibantah oleh Kapolres Cilacap AKBP Leganek Mawardi. Ia membantah telah mengamankan orang dalam kunjungan Presiden Jokowi. Dia mengatakan tidak ada yang diamankan itu. Kami tidak mengamankan orang di sini, kata Leganek saat dihubungi wartawan. Maksudnya dari kompas.com ya, mestinya. Meski demikian, Leganek menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan ada orang yang akan melakukan demonstrasi saat kunjungan Jokowi. Jadi sekali lagi Kapolres tidak menyebutkan apakah, atau bahkan tadi membantah bahwa ada dua orang yang diamankan oleh polisi. Leganek juga mengaku belum mengetahui isi poster tersebut karena masih konsolidasi kunjungan presiden. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat semacam ini kan, waduh, tampak ambiar gitu ya, ambiar. Mana yang benar? Kapolresnya atau keterangan petugas di lapangan, maksud saya dari Suwarko, dari PP Pemuda Pancasila tadi. Terus kalau sudah begini bagaimana? Lalu siapa yang akan Anda percaya? Siapa yang akan kita percaya? Nah, semoga atas peristiwa yang terjadi di Cilacap ini ya, saya tentu
juga percaya ya apa yang dikatakan oleh atau keterangan petugas di lapangan, baik itu polisi maupun anggota pemuda Pancasila tadi. Peristiwa ini semoga tidak makin menguatkan stigma buruk ya, yang menyatakan bahwa pemimpin negeri ini kok banyak yang tidak menepati janjinya, perintahnya, telegramnya. Kalau ini terkait dengan telegram Kapolri ini kok tidak diikuti dengan baik oleh petugas di lapangan. Kalau ini benar ya, kalau saya masih dalam arti bukan tidak percaya pada Kapolres, enggak, tapi saya juga ikuti apa yang dikatakan oleh petugas di lapangan itu, menurut saya juga ada benarnya. Tapi kita lihat, belum bentangkan poster itu, belum. Baru diketahui ada gerak-gerik, kayaknya mau. Wah, mau apa ya? Mengambil sesuatu di tasnya itu apa? Dan sampai sekarang tidak diketahui, atau saya terus terang belum mengetahui sebenarnya apa isi isi tas yang tadi hendak diambil itu, saudara sekalian. Jadi dalam hal ini saya terus terang ya merasa apa ya istilahnya kecewa dengan efektivitas STR yang tadi di video sebelumnya saya sudah merasa hebat betul ini ya, dengan program presisinya, mengutamakan persoalan restoratif justice-nya, tidak berbuat reaktif, justru humanistik yang dikedepankan. Tapi ternyata dalam praktek kita mendengar ya, menurut penuturan yang ada di kompas.com itu terjadi hal-hal yang justru masih memuat aspek-aspek yang reaktif, represif ya, terhadap orang-orang yang mau menyuarakan aspirasinya atau mau memprotes kebijakan-kebijakan tertentu dari presidennya yang kebetulan melakukan kunjungan kerja di tempat tersebut. Jadi saudara sekalian, menurut saya kita pun ya, rakyat juga harus memberikan contoh ya. Kalau pemimpin nggak bisa memberikan contoh, kita yang kasih contoh bagaimana kita konsisten terhadap apa yang diucapkan, antara ucapan dan tindakan itu juga harus konsisten, supaya pemimpin juga bercermin bahwa ini loh rakyat kami, rakyat ini juga bisa berbuat konsisten, tidak lip service ya, apalagi sampai menjadi the king of lip service ya, itu jelas justru rakyat tidak boleh semacam itu. Oleh karena itu di sesi ini saya meminta ya saudara sekalian untuk tetap radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.